Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tentang cara membaca Al-Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang huruf mad, tentang bacaan mad, yang mana sudah dijelaskan di video sebelumnya. Mad itu bisa diketahui dengan 3 tanda. Yang pertama, apabila ada huruf berharokat fathah, kemudian ada alif, bukan hamzah ya, tapi alif. Kita tahu perbedaan hamzah dan alif sudah dijelaskan di video sebelumnya. Apabila ada huruf berharokat fathah, kemudian ada alif, maka itu disebut mad tabi'i, harus dibaca panjang 1 alif. Selanjutnya ada ya mati jatuh setelahnya harokat kasroh, atau ada huruf berharokat kasroh, selanjutnya ada ya mati, maka juga disebut mad tabi'i, dibaca panjang 1 alif. Selanjutnya ada huruf berharokat dhammah, kemudian ada waw mati, maka juga disebut mad tabi'i, dibaca panjang 1 alif. Pada intinya alif jatuh setelah harokat fathah, ya mati jatuh setelah harokat kasroh, dan waw mati jatuh setelah harokat dhammah, maka itu disebut mad tabi'i, dibaca panjang 1 alif. Kali ini yang akan kita bahas adalah mad far'i, yang mana mad far'i itu merupakan cabang daripada mad tabi'i. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Apabila ada mad tabi'i, setelah huruf mad tabi'i tersebut terdapat hamzah atau sukun, maka itu disebut mad far'i. Jadi mad far'i itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah atau sukun. Contoh ja'ah, jim berharokat fathah, ada alif, maka disebut mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada hamzah, maka inilah yang disebut mad far'i. Ja'ah, ini disebut mad far'i. Kemudian lil kafirina, ro kasroh, ada ya mati, disebut mad tabi'i. Kemudian nun, karena nun di sini waqaf, maka harus nunnya disukunkan. Berarti ro berharokat kasroh, setelah itu ada ya mati, disebut mad tabi'i. Nun disukunkan karena waqaf, berarti mad tabi'i berhadapan dengan sukun, itu juga disebut mad far'i. Adapun hukum dan ukuran dari mad ini bervariasi. Hukum mad itu sendiri menurut Imam Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah ada 3. Yang pertama mad wajib, ukuran panjangnya dibaca 2 atau 2,5 alif. Yang kedua mad jaiz, harus dibaca 2 atau 2,5 alif atau 5 harokat. Yang ketiga mad jaiz, ini dibaca ukuran panjangnya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Macam-macam mad itu, yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini adalah mad yang bertemu dengan hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Ja'ah, ini 1 kalimat. Berarti ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat, maka ini disebut mad wajib muttasil. Ukuran panjangnya 2 atau 2,5 alif. Ada tanda seperti ini di atas. Ada tanda seperti ini, biasanya ditandai seperti ini. Ini biasanya dibaca panjang lebih daripada 1 alif. Ini menunjukkan bahwasannya
dibaca lebih daripada satu alif. Ilja'ahu, ilja'ahu. Contoh yang lain, ja'ah sama, ja'ah satu kalimat ada huruf mad bertemu dengan hamzah. Kemudian ulaika, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwasannya mad tobi itu ada yang ditulis seperti ini, panjangnya mad tobi, artinya menggunakan harkat berdiri. Alallahi, yang kasroh di sini ini yang lemah berdiri, maka ilja'ahu panjang, yang kasroh ditulis berdiri seperti ini harokatnya. Ulaika di sini lamnya dibaca panjang satu alif, kemudian ada hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil, panjangnya 2 atau 2,5 alif, 5 harokat. Ulaika humul muttaqun, ulaika humul muttaqun. Bihi di sini juga ada tanda seperti ini. Kenapa bihi ulaika tidak termasuk mad wajib muttasil? Karena mad wajib muttasil itu harus berkumpul dalam satu kalimat antara huruf madnya dengan hamzah. Sedangkan bihi di sini, bihi merupakan kalimat lain daripada ulaika. Artinya bukan satu kalimat bihi ulaika. Bihi kalimat sendiri, ulaika kalimat sendiri. Oleh karenanya bihi, hinya di sini tidak termasuk mad wajib muttasil. Jadi saya ulang, apabila ada huruf mad tabi'i bertemu atau berhadapan dengan hamzah dalam satu kalimat, maka disebut mad wajib muttasil. Ukuran panjangnya adalah 2 atau 2,5 alif. Ilja'ahu walladzi jaa'a bis-sidqi ulaika. Jaza juga ini, dzalika jazaa'ul muhsinin. Mungkin bagi para ahli sudah bisa menentukan di mana akhir kalimat, di mana pertengahan kalimat, dan di mana awal kalimat. Bagi pemula ataupun yang tidak begitu memahami tentang ilmu nahwu dan shorof, sulit untuk menentukan akhir kalimat. Bihi ulaika di sini satu kalimat atau bukan? Ilja'ahu ini satu kalimat atau bukan? Mungkin kesulitan. Oleh karenanya di video sebelumnya sudah sempat saya singgung tentang menentukan awal, tengah, dan akhir kalimat. Salah satunya dengan cara kita mengetahui cara menyambung huruf. Yang mengikuti dari awal pastinya sudah mengerti. Salah satu contoh untuk kita bisanya menentukan akhir kalimat atau bukan, saya contohkan di sini sedikit saja sebagai tambahan. Contoh alaisa, alaisa fi di sini satu kalimat atau bukan. Salah satu cara untuk kita bisa menentukan ini satu kalimat alaisa fi di sini atau bukan, perhatikan. Kita ingat di video sebelumnya sin itu bisa disambung dengan huruf sebelumnya atau tidak? Sin bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh muhsinin, sin bisa disambung dengan ha, juga disambung dengan nun. Akan tetapi di sini sin hanya disambung dengan ya tapi tidak disambung dengan fa. Artinya
sin di sini merupakan akhir daripada kalimat alaisa. Berarti fi ini kalimat berbeda. Begitu juga dengan ya. Ya, contoh sebelumnya alaisa. Ya bisa disambung dengan lam, bisa disambung dengan sin. Fi di sini iya-nya tidak disambung dengan jim. Seharusnya ya bisa disambung dengan jim. Namun di sini ia tidak disambung dengan jim. Berarti ini menunjukkan bahwasannya fi bukan termasuk bagian daripada kalimat jahannam. Fi kalimat berbeda daripada kalimat jahannam. Seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu cara agar kita bisa menentukan bahwasannya kalimat tersebut merupakan satu bagian atau bagian yang lain. Lanjut pada macam-macam huruf mad yang berikutnya, yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad yang bertemu dengan hamzah pada perkataan lain atau kalimat lain. Contoh bihi ulaika. Bihi haknya merupakan mad tabi'i, dibaca panjang. Kemudian bertemu dengan hamzah pada kalimat lain. Bihi kalimat berbeda daripada ulaika. Dari mana kita tahu bahwasannya bihi bukan termasuk bagian daripada kalimat ulaika? Karena hak di sini bihi haknya bisa disambung dengan hamzah, namun di sini tidak disambung. Ini menunjukkan bahwasannya hak di sini akhir daripada kalimat bihi. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai cara nyambung huruf itu silahkan simak kembali di video sebelumnya. Mad jaiz munfasil itu adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada kalimat lain. Menurut Imam Hafaz ini harus dibaca 2 atau 2,5 alif. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Untuk 2 macam huruf mad ini biasanya ditandai seperti ini. Kalau mad jaiz munfasil ada tanda seperti ini, sedangkan mad wajib muttasil lebih tebal, tandanya seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot menentukan ini bertemu dengan apa, termasuk bacaan mad apa, tidak perlu. Kita fokus pada tanda yang di atas. Ketika ada tanda seperti ini, berarti ini mad jaiz munfasil. Kalau ada tanda lebih tebal seperti ini, termasuk bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya sama 2 atau 2,5 alif atau 5 harokat. Ja'ahu walladzi ja'a bis-sidqi bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Yasha'una, shin fathah ada alif berarti mad tabi'i, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yasha'una dzalika jazaa'ul muhsinin. Selanjutnya macam mad itu adalah mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun itu apa? Mad arid lis-sukun, mad bacaan panjang. Arid itu baru datang lis-sukun karena disukunkan. Pada asalnya huruf tersebut hidup karena diwakofkan atau wakof. Artinya diwakofkan bisa saja karena faktor nafas tidak kuat, kemudian kita berhenti di ayat yang semestinya tidak boleh berhenti, atau bukan tempat wakof, tempat berhenti. Kalau wakof itu memang ada tanda wakof, baik di akhir ayat maupun pertengahan ayat yang ada
tanda waqaf. Banyak tanda-tanda waqaf. Jadi mad arid disukun itu biasanya di akhir-akhir kalimat. Lil kafirina. Ini nun asalnya hidup karena waqaf berhenti maka disukunkan. Lil kafirin. Ini namanya mad arid disukun. Humul muttaqun. Jazaul muhsinin. Adapun ukuran panjang mad arid disukun ini boleh 1, 2 atau 3 alif. Jadi boleh dibaca jahannama maswal lil kafirin. Jahannama maswal lil kafirin. Atau 3 alif. Jahannama maswal lil kafirin. Jadi itu mad arid disukun. Diulang, mad arid disukun itu adalah mad di mana setelah huruf mad ada huruf yang kita waqafkan. Ingat, kalau kita waqaf di salah satu kalimat, huruf akhirnya kita matikan. Kafirin. Namun sebelum huruf yang disukunkan tersebut harus terdapat huruf mad. Apabila tidak terdapat huruf mad, tidak termasuk mad arid disukun. Contoh, faman azlamu mimman kadzab. Misalnya nafas kita tidak kuat sampai di kalimat kadzab, maka berhenti, otomatis ba harus diwaqafkan, harus disukunkan. Karena sebelum ba ini tidak ada huruf mad, maka tidak boleh dipanjangkan. Artinya bukan setiap kalimat yang kita berhenti di kalimat tersebut harus dipanjangkan, tidak. Harus didahului huruf mad. Faman azlamu mimman kadzab. Kalau ada huruf mad kemudian kita waqaf, maka termasuk mad arid disukun. Contoh, kita berhenti di Allah. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Lamnya lafaz Allah di sini merupakan mad wajib atau mad tabi'i. Kemudian kita waqaf maka harus dipanjangkan. Boleh 1, 2 atau 3 alif. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Begitu juga dengan huruf mad yang dhammah. Humul muttaqun muhsinin ya'lamun. Contoh untuk min hadin ini maka menjadi wa may yudlilillahu fama lahu min had. Tidak boleh dibaca min hadi. Tanwin yang kasrotain maupun dhammatain, maka ketika waqaf berhenti, tanwinnya hilang. Khusus fathah, misalnya di sini min hadan, misalnya sini. Misalnya di sini hadan, maka dibaca min hada. Min hada itu nanti pembahasannya ketika sudah sampai di mad iwad anit tanwin. Jadi berhentinya fama lahu min had. Ingat, untuk kasrotain dan dhammatain maka tanwinnya hilang. Kasrotain dan dhammatainnya itu hilang, menjadi fama lahu min had. Kita ulang dari awal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagian-bagian daripada mat atau macam-macam mat. Sebelum pembahasan ini kita akhiri, diulang dari awal bahwasannya hukum mat itu dibagi menjadi 3 menurut Imam Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah, yaitu mat wajib, mat jaiz, dan mat lazim. Sedangkan macam-macam mat itu yang sudah kita bahas bersama adalah mat wajib muttasil, yaitu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Adapun panjangnya, ukurannya itu 2 atau 2,5 alif. Yang berikutnya mat jaiz munfasil, yaitu huruf mat yang bertemu dengan hamzah pada kalimat lain. Adapun ukuran panjangnya juga 2 atau 2,5 alif. Selanjutnya mat arid lis sukun, yaitu huruf mat yang bertemu dengan sukun yang baru datang. Biasanya ini ada di akhir kalimat. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.